Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rahadian Maulana Ibrahim, absen 13 dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi dinamika pelanggaran hukum. Sebelum itu, saya memiliki pantun. Sakit gigi jangan dicabut, sakit nyeri di bawah kulit. Mentari pagi beranjak terbit, pertanda diri haruslah bangkit. Baik, langsung saja ke materi. Nah, ini ada peta konsepnya. Ada 11 sub materi yang akan saya jelaskan. Dan masuk ke materi pertama, pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini terjadi karena adanya pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Contohnya, kasus pembunuhan, perampokan, dan sebagainya. Sebab tidak patuh terhadap hukum. Ini ada dua. Yang pertama dianggap sebagai kebiasaan, bahkan kebutuhan. Dan yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntunan kehidupan. Norma yang berlaku di masyarakat. 1. Norma agama, yakni petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan dan disampaikan melalui utusannya atau Rasul dan Nabi yang berisi perintah, larangan, atau anjuran-anjuran. Sanksinya tidak langsung karena didapatkan setelah meninggal dunia, yakni pahala atau dosa. Contohnya adalah beribadah, tidak berjudi, dan suka beramal. Yang kedua ada norma kesusilaan, pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Sanksinya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan, yakni merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Contohnya adalah berlaku jujur dan menghargai orang lain. Yang ketiga ada norma kesopanan, pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Sanksinya tidak tegas, tetapi bisa berupa celaan, cemoohan, atau kemutilan dari masyarakat. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, dan menerima dengan tangan kanan. Yang keempat ada norma hukum, merupakan pedoman hidup yang dibuat oleh lembaga yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berisi perintah dan larangan. Sanksinya tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Contohnya, berperilaku tertib dalam berkendara, dilarang mencuri, dan membuat kartu SIM sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Nah, ini ada sanksi terhadap pelanggaran hukum. Sanksi terhadap pelanggaran hukum itu beragam. Sifat dan jenis sanksinya dari norma atau hukum berbeda satu sama lain, tetapi tujuannya sama, yaitu mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Pada slide sebelumnya, ada sanksi pelanggaran hukum itu tegas dan nyata. Apa sih maksudnya? Nah, tegas berarti ada di dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya, dalam hukuman pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup 1. Hukuman pokok, yakni hukuman mati atau hukuman penjara. Dan yang kedua, hukuman tambahan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang, dan pengumuman keputusan hakim. Kemudian, nyata itu apa? Nyata berarti adanya aturan yang ditetapkan untuk menentukan jumlah hukuman si pelaku. Misal, dalam pasal 338 KUHP disebutkan bahwa barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Perbedaan sanksi hukum dan sanksi sosial, yakni jika sanksi hukum diberikan oleh lembaga peradilan, sanksi sosial diberikan oleh masyarakat. Misalnya, tersebarnya desas-desus atau gosip, cemoohan, dikucilkan dari pergaulan atau bahkan diusir dari lingkungan masyarakat.
Kemudian patuh terhadap hukum. Memiliki arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk 1. Memahami dan melaksanakan peraturan yang berlaku. 2. Mempertahankan ketertiban hukum yang ada dan menegakkan kepastian hukum. Kemudian ada ciri-ciri seseorang yang patuh hukum. Disenangi oleh masyarakat karena citra dirinya yang dianggap disiplin dan tertib. Dan kemudian tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain karena perilakunya sudah sesuai aturan. Mencerminkan sikap sadar hukum, yakni memahami hukum yang ada, tidak menyinggung perasaan orang lain, selalu berbuat dan berkata sesuai norma yang berlaku. Kemudian ada menciptakan keselarasan, adanya keharmonisan yang ditimbulkan karena perilakunya yang baik, sopan, dan disenangi oleh masyarakat. Dan yang terakhir, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum, berperilaku sesuai aturan hukum yang ada. Kemudian perilaku patuh hukum di lingkungan keluarga, mematuhi perintah orang tua, menghormati anggota keluarga, melaksanakan aturan keluarga, dan tidak membantah nasihat orang tua. Di lingkungan sekolah, selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru, tidak mencontek saat ulangan, memperhatikan penjelasan guru, dan datang ke sekolah tepat waktu. Nah, kemudian di lingkungan masyarakat, melaksanakan norma masyarakat, mengikuti kerja bakti, melaksanakan ronda malam sesuai jadwal, dan membayar iuran warga. Untuk di lingkungan bangsa dan negara, seperti memiliki kartu identitas yakni KTP dan SIM, membayar pajak dan retribusi, tertib dalam berlalu lintas, dan ikut serta dalam pemilihan umum serta tidak golput. Lanjut ke soal dan pembahasan. Yang pertama, sanksi-sanksi dalam KUHP dibahas dalam pasal pasal 10. 2. Sanksi-sanksi dalam KUHP terbagi menjadi 2, yaitu C. Pokok dan tambahan. 3. Di bawah ini, yang merupakan contoh tindakan pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan adalah, jawabannya adalah yang A. Tidak menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Soal nomor 4. Tahap awal dalam cara melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia adalah A. Menanamkan sikap patuh pada akan hukum. Ini saya langsung baca aja ya, langsung jawabannya. 5. Seluruh masyarakat wajib berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal yang A, jawabannya pasal 27 ayat 1. Lanjut ke soal uraian. Nomor 6. Apakah yang dimaksud dengan pelanggaran hukum? Nah, sudah disebutkan tadi bahwa pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang tidak sesuai maksud saya, atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut terjadi karena adanya pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Soal nomor 7. Sebutkan penyebab seseorang tidak patuh terhadap hukum. Apa saja? Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Selain itu, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Soal nomor 8. Apa yang membedakan antara sanksi hukum dengan sanksi sosial? Jawabannya, yakni pada sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga peradilan, sedangkan sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Soal nomor 9. Sebutkan ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dilihat dari perilaku yang diperbuatnya. Jawabannya, ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dilihat dari perilaku yang diperbuatnya, antara lain disenangi oleh masyarakat pada umumnya,
tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Soal terakhir, pelanggaran terhadap satu ketentuan hukum pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap apa saja? Jawabannya adalah pada aturan agama, dasar negara, konstitusi negara, dan norma-norma sosial lain. Nah, sampai juga kita di kesimpulan. Dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum menyebabkan adanya sanksi yang diberlakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran hukum hanya menimbulkan dampak negatif bagi pelaku dan juga orang lain. Oleh karena itu, taatilah segala peraturan di tempat kita berada dan berusahalah untuk tidak melanggarnya. Baik, itulah presentasi dari saya. Badan gemuk, banyak lemak, lebaran haji buat ketupat. Terima kasih bersedia menyimak, semoga presentasi ini bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.